Shalom, Bapak Ibu. Ketika Yesus menulis di tanah di Yohanes pasal 8, Alkitab tidak pernah memberitahu apa yang ditulisnya. Sebab jika Roh Kudus ingin kita tahu, tentu ditulis ya. Apa fokus utama penulisnya? Di mana penekanan teologinya? Dan apa yang hendak dikatakan teks tentang apa yang sebenarnya kita ingin tahu sehubungan dengan pengertian tentang makna teks ini ya. Ini contoh yang sangat baik tentang pertanyaan hermeneutika tingkat lanjut ya. Apa yang sengaja tidak diberitahukan oleh teks? Di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 banyak orang berfokus pada misteri apa yang ditulis Yesus di tanah. Padahal penulis Injil, yaitu Injil Yohanes, sama sekali tidak memberitahukannya ya. Dan menariknya, Yohanes biasanya sangat teliti, Bapak Ibu. Ia sering menjelaskan lokasi, waktu, percakapan, bahkan detail-detail kecil yang mendukung pesannya ini. Jadi jika Yohanes tidak mencatat isi tulisan itu, kemungkinan besar isi tulisan itu bukanlah fokus utama yang ingin disampaikan oleh Roh Kudus ya. Nah, apa fokus utama penulisnya? Fokusnya itu bukan tulisan di tanah ya. Fokusnya adalah kontras antara dosa dan penghukuman versus kebenaran dan kasih karunia Allah di dalam Kristus ini. Struktur cerita menunjukkan itu. Nah, apa ini sebetulnya? Cerita apa ini? Mari kita kaji ya. Adegan pertama. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang bersinah. Fokus mereka, bagaimana kita dapat menghukum orang ini. Tetapi lebih dalam lagi Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menjebak Yesus ini. Yohanes 6 ayat 6 mengatakan demikian ya. Perempuan itu sebenarnya menjadi alat saja Bapak Ibu ya. Adegan kedua, Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Semua perhatian pembaca langsung tertarik ke tindakan Yesus ini. Tetapi Yohanes tidak menjelaskan isinya. Mengapa? Karena perhatian kita harusnya kembali kepada apa yang terjadi setelahnya Bapak Ibu. Apa yang terjadi setelahnya? Adegan yang ketiga Bapak Ibu. Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yohanes 8 ayat 7. Inilah pusat cerita Bapak Ibu ya. Bukan tulisan, melainkan pernyataan ini Bapak Ibu. Bukan tulisan yang ditulis oleh Yesus di tanah tadi, tapi pernyataan ini yang paling utama Bapak Ibu ya. Lalu menuju ke adegan keempat. Satu demi satu mereka pergi, dari yang tertua sampai yang termuda. Kini tinggal perempuan berdosa dan Yesus saja. Adegan kelima, yaitu adegan penutupnya, Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Ini ada di Yohanes 8 ayat 11. Inilah klimaks dari narasi yang berlangsung dari adegan 1 sampai adegan yang kelima, Bapak Ibu. Nah, apa penekanan teologisnya ini? Ada beberapa, Bapak Ibu. Yang pertama, semua orang berdosa, Bapak Ibu. Orang Farisi mengira mereka hakim. Yesus menunjukkan kalian juga terdakwa. Mereka datang membawa batu ya. Mereka pulang membawa kesadaran akan dosa. Narasi ini meruntuhkan ilusi superioritas moral, Bapak Ibu. Yang kedua, hukum tanpa belas kasihan itu tidak mencerminkan hati Allah ya. Para penuduh benar memang secara hukum. Perempuan itu memang bersalah, tetapi mereka salah di dalam hati Bapak Ibu. Mereka tidak mencari pertobatan, mereka mencari penghukuman. Yesus tidak membatalkan kekudusan, namun ia juga tidak menghapus belas kasihan. Ini Yesus adalah hakim yang berhak menghukum, tetapi memilih memberi anugerah. Ini poin yang harus diamati ya. Ini ironis ya Bapak Ibu.
satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk melempar batu itu justru adalah Yesus. Hanya Dia yang tanpa dosa. Tetapi justru Dia yang tidak melempar batu. Yang berdosa ingin menghukum, yang tidak berdosa memilih menyelamatkan. Disinilah Injil bersinar, Bapak Ibu. Jadi apa sebenarnya tindakan menulis di tanah itu? Secara jujur kita tidak tahu ya. Sepanjang sejarah gereja muncul banyak teori ya. Yesus menulis dosa-dosa para penduduknya misalnya. Yesus menulis Yeremia 17 ayat 13 misalnya. Yesus menulis hukum Taurat. Yesus sekedar mengulur waktu. Namun semua itu adalah spekulasi, Bapak Ibu. Teks tidak pernah mengatakannya. Lalu mengapa Roh Kudus tidak memberitahukannya? Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Karena kadang-kadang Roh Kudus sengaja membiarkan sebuah detail menjadi misteri supaya perhatian kita itu tidak berhenti pada detail itu, Bapak Ibu. Kita sering bertanya, apa yang ditulis Yesus? Padahal teks ingin kita bertanya, mengapa aku begitu tertarik kepada tulisan itu, tetapi kurang tertarik pada perkataan Yesus? Nah, kita ingin tahu rahasianya. Teks ingin mengubah hati kita sebaliknya, Bapak Ibu. Apa yang sebenarnya ingin dikatakan teks kepada para pembaca? Menurut saya, pertanyaan yang ingin ditinggalkan Yohanes bukan apa yang ditulis Yesus di tanah, melainkan di antara tokoh-tokoh di dalam cerita ini, siapakah aku ini? Apakah aku seperti orang Farisi yang cepat menghukum? Seperti kerumunan yang ikut melempar batu? Seperti perempuan yang membutuhkan anugerah? Dan akhirnya Bapak Ibu, bagaimana aku akan merespon ketika berdiri sendirian di hadapan Yesus ini? Karena pada akhir cerita semua tokoh hilang, yang tersisa hanya dua, orang berdosa dan sang juru selamat, Bapak Ibu. Itulah pusat teologis narasi ini. Misteri tulisan di tanah itu menarik rasa ingin tahu kita, ya. Tetapi Yohanes mengarahkan mata hati kita kepada sesuatu yang jauh lebih penting. Bukan apa yang Yesus tulis di tanah, melainkan apa yang Yesus lakukan terhadap orang berdosa ketika ia memiliki hak penuh untuk menghukumnya. Ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kini saya akan berandai-andai sejenak ya. Seandainya bagian ini menulis di tanah dihapus dari Alkitab, toh tidak ada makna apa-apa ya. Apa yang akan hilang dari pengenalan kita akan Allah? Dan sekali lagi, apa yang sebenarnya ingin dikatakan Allah kepada pembacanya seandainya adegan ini dieliminasi dari skenario teks? Jika Yohanes 8 ayat 1-11 dihapus dari Alkitab, apa yang hilang dari pengenalan kita akan Allah? Jawabannya bukan berarti kita tidak lagi mengetahui bahwa Allah mengampuni dosa, karena banyak bagian lain mengajarkannya. Bukan cuma ayat ini, Bapak Ibu. Namun ada beberapa hal yang ditampilkan dengan cara yang sangat unik di dalam perikop ini. Apa itu, Bapak Ibu? Kita akan kehilangan salah satu potret paling jelas tentang pertemuan antara kebenaran dan kasih karunia. Ini poin paling penting, Bapak Ibu. Yohanes sejak awal Injilnya berkata, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itu dikatakannya di dalam Yohanes 1 ayat 17. Tetapi Yohanes memperlihatkannya di dalam bentuk hidup, Bapak Ibu. Jika Yesus hanya berkata, jangan hukum dia, maka kebenaran hilang. Jika Yesus hanya berkata, jangan hukum dia, maka Yesus hanya akan berkata, rajamlah dia. Maka kasih karunia hilang. Tetapi Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau dan jangan berbuat dosa lagi. Kasih karunia dan kebenaran berdiri bersama-sama, Bapak Ibu. Tanpa kisah ini, kita kehilangan salah satu ilustrasi yang paling indah tentang keseimbangan itu. Kita akan kehilangan gambaran tentang Allah yang tidak tergesa-gesa menghakimi. Ini poin yang kedua, Bapak Ibu. Perhatikan bahwa Yesus tidak langsung menjawab. Ia membungkuk, menulis di tanah.
diam, Bapak Ibu, menunggu. Ada sesuatu yang sangat indah di sini. Manusia tergesa-gesa menghukum, Allah tidak. Kita sering melihat Allah sebagai hakim yang cepat menjatuhkan vonis, tetapi kisah ini menunjukkan Allah yang sabar, tenang, dan penuh pertimbangan. Jika kisah ini hilang, salah satu nuansa karakter Allah yang lembut itu menjadi kurang terlihat, Bapak Ibu. Nah, yang poin ketiga, Bapak Ibu, kita akan kehilangan cermin yang memperlihatkan dosa para orang benar. Ini. Banyak kisah Alkitab menunjukkan orang berdosa. Tetapi kisah ini menunjukkan sesuatu yang lebih halus. Dosa yang tersembunyi di balik kesalahan, Bapak Ibu. Para penuduh datang dengan ayat Alkitab. Mereka datang dengan argumen teologis. Mereka datang dengan hukum Musa. Tetapi hati mereka jauh dari hati Allah. Tanpa kisah ini, kita kehilangan salah satu peringatan yang paling tajam terhadap kemunafikan religius, Bapak Ibu. Kita akan kehilangan gambaran bahwa Yesus itu melihat individu, bukan sekedar kasus, Bapak Ibu. Bagi para penuduh, perempuan itu adalah perkara hukum. Bagi Yesus, ia adalah manusia, Bapak Ibu. Mereka melihat pelanggaran, Yesus melihat jiwa. Mereka melihat dosa, Yesus melihat seorang berdosa yang masih bisa dipulihkan. Ini adalah salah satu jendela yang sangat indah di dalam hati Kristus, Bapak Ibu. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Ketika Bapak Ibu bertanya, apa yang sebenarnya ingin dikatakan Allah kepada pembacanya melalui teks ini, saya kira jawabannya bukan terutama tentang perempuan itu. Bukan, Bapak Ibu. Bukan juga tentang orang Farisi, melainkan tentang kita yang membaca. Bagaimana bisa begitu? Perhatikan akhir cerita. Semua orang pergi. Batu-batu tidak dilempar, Bapak Ibu. Kerumunan menghilang. Para ahli Taurat menghilang. Orang-orang Farisi menghilang. Yang tersisa seorang berdosa dan Yesus. Ini bukan kebetulan loh. Secara sastra, Yohanes sedang mengecilkan panggung sampai hanya ada 2 tokoh yang tersisa. Mengapa? Karena itulah kondisi setiap manusia di hadapan Allah. Pada akhirnya, kita tidak berdiri bersama gereja, bersama kelompok, bersama keluarga, bersama lawan-lawan kita, melainkan sendirian di hadapan Kristus. Dan pertanyaan terbesar bukan apa dosa orang lain, melainkan apa yang akan dilakukan Yesus terhadap saya ini. Maka akhirnya mungkin inilah pesan terdalamnya, Bapak Ibu. Allah sedang berkata, kamu lebih mirip perempuan itu daripada yang kamu kira. Dan sekaligus, aku lebih penuh kasih sayang daripada yang kamu bayangkan. Itulah kejutan Injil. Kita sering membaca kisah ini dan mengidentifikasi diri dengan Yesus. Saya tidak boleh menghakimi, atau dengan seorang Farisi, saya jangan munafik. Tetapi pertama-tama, Allah mengundang kita melihat diri sebagai perempuan yang berdiri tanpa pembelaan di hadapan hakim yang kudus. Dan ketika kita menyadari itu, kita mendengar kata-kata yang menjadi jantung Injil. Aku pun tidak menghukum engkau. Namun Yesus tidak berhenti di sana. Ia juga berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi, jika perikop ini dihapus dari Alkitab, yang paling hilang bukan sekedar sebuah cerita menarik atau misteri tentang tulisan di tanah, Bapak Ibu. Yang paling hilang adalah salah satu lukisan yang paling indah dari seluruh Alkitab tentang bagaimana Allah yang kudus berhadapan dengan manusia yang bersalah, bukan dengan mengabaikan dosa dan bukan dengan menghancurkan pendosa, tetapi dengan tanpa pembelaan di hadapan hakim yang tulus. Dan ketika kita menyadari itu, kita mendengar kata-kata yang menjadi jantung Injil, aku pun tidak menghukum engkau. Namun Yesus tidak berhenti di sana. Ia juga berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
Jadi jika perikop ini dihapus dari Alkitab, yang paling hilang bukan sekedar sebuah cerita menarik atau misteri tentang lukisan di tanah, Bapak Ibu. Yang paling hilang adalah salah satu lukisan paling indah dalam seluruh Alkitab tentang bagaimana Allah yang kudus berhadapan dengan manusia yang bersalah, Bapak Ibu. Bukan dengan mengabaikan dosa dan bukan dengan menghancurkan pendosa, tetapi dengan menawarkan anugerah yang memanggil kepada pertobatan. Demikian Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati. Amin.